Ini penonton kita nih TNI semua, tapi pertama-tama kita ingin mengucapkan dulu selamat HUT TNI yang ke-70. Yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Juga kita ingin mengucapkan salam buat Panglima TNI Gatot Nurmantio. Semoga TNI terus sukses menjaga Indonesia. Amin. Cuman kalau boleh gitu ya, maaf kalau boleh gitu ya. Kan tadi saya udah bicara baik-baik gitu ya. Sekarang saya mau agak nyindir sedikit gitu kalau boleh ya. Kan tadi tepuk tangannya, kenapa mukanya serem semua sih? Ya kan menjaga wibawa itu namanya. Apa? Ya masa iya mau gini, masa mau gitu-gitu. Nah gitu juga, tapi bapak-bapak yang di sini tanganin. Tepuk tangan apa ngajakin ribut sih sebenarnya? Nih, kalau nggak ini Mas Dedi ya, kalau belum puas tadi sama tepuk tangan, mendingan kita langsung nih. Mereka ini punya yel-yel. Punya apa? Ada yel-yel. Oh, yel-yel ya. Oh, Ya, punya ya? Oke, berarti ada yang mimpin apa gimana nih, Pak? Ya, ada yang mimpin saya. Oh, siap, Bapak! Bapak itu tadi yang saya bilang ya, bapak itu. Oh iya, sabar. Yang seremnya bapak itu tadi. Jadi tadi, mohon maaf, Bapak, Coba dengan Bapak siapa? bentar. Ya. Coba bapak tepuk tangan. Oke. Enggak, tadi nggak ketawa. Tadi mukanya asem. Tadi mukanya asam. Bapak ngeliat muka orang asam, bete nggak? Bete. Bete, orang-orang juga lihat muka Bapak sering asem loh. Ya? Iya nggak? Suka. Bener. Suka gitu-gitu, Pak. Oke, siap, Bapak. Silakan dipimpin. Ayo, persiapan. Tuh kan? Emang begitu, Pak. Siapa kita? Siapa kita? TNI. Dia teriak, siapa kita? TNI. Nah kita siapa ya? Kita kos dan host hitam putih. Siap. Yes, bersama kita. Oh. Apa sih? Nanti kita minta ajarin deh sama bintang tamu Kita bikin ya, nanti kita bikin ya. Oh iya, kita berempat. Biar mau kalah maksudnya. Oke. Ya, kita bikin. Oke. Langsung aja kita akan mengundang bintang tamu kita pertama. Ini adalah Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono dan istrinya Anissa Pohan. Siap. Siap, siap. Jadi enak ya, coba deh berdua dampingan kayak couple gitu ya. Tuh kan hijau-hijau, hitam-hitam. Ah, kapan dikawinin? Oke, silakan duduk. Mohon maaf agak curcol. Ini bapak-bapak nonton infotainment juga nggak? Ini ya, demi TNI yang hari ini rambut diijoin loh, liatin. Bener Pak, saking cintanya saya sama TNI nih. Silakan. Berani nanya nggak? Siap. Tanya dong. Nggak begitu sih. Tanya begitu sih gimana? Tanya dong. Mas Dedi dong. Kamu dong. Kan hostnya. Enggak, kamu lah. Mas Dedi cepet jangan buang Kamu waktu. tanya. Mas Dedi aja deh. Kamu aja. Nggak berani. Pak Agus, apa kabar? Sopan banget sih. Biasanya nggak begitu. Biasanya nggak gitu. Mau begini-gini ditayar aku, ditembak jeder. Ampun Pak, silakan. Oke. Jadi Kerjain. Agus ini adalah Mayor Infanteri dan anak dari Presiden Indonesia ke-6, Bapak SBY, ya kan? Tapi setahu saya kalau pernah menjabat presiden itu tetap dipanggil Pak Presiden kan harusnya? Universal seperti itu. Ya kan, kalau di luar, saya taunya kalau di luar negeri begitu kan, maksudnya walaupun sudah turun dari jabatan, tapi tetap dipanggilnya Mr. President, seharusnya tetap kan? Ya. Oh, jadi tetap dipanggil, sebenarnya tetap harus manggil Bapak Presiden SBY harusnya. Kan Bener udah nggak nggak sih? menjabat. Iya, walaupun udah nggak menjabat. Oh, Nggak tahu, tetap. makanya saya mau konfirmasi, benar nggak sih sebenarnya? Kalau di luar seperti itu, kalau Kok- di sini kelazimannya mungkin berbeda-beda. Tapi secara internasional harusnya seperti itu bukan? Ya, biasa disebut seperti itu. Tuh, biasanya sebut seperti itu, benar. Mau nanya nih, Mas Agus, gimana rasanya jadi anak presiden? Tentu banyak hal ya, dan berbagai ragam perasaannya. Tentu ketika menjadi anak presiden ya kita bangga atas capaian orang tua Ayah. kita, ayah yang kita tahu persis mengawali karirnya dari bawah, tidak langsung menjadi seorang pejabat negara, tetapi melalui proses panjang. Tetapi juga banyak konsekuensi di situ. Nah kan pasti ada beban juga dong. Jadi Pastinya. Presiden pasti ada beban. Betul.
ekspektasi orang juga tinggi Betul. terhadap beliau dan keluarganya, dan tentu kita hanya bisa berbuat yang terbaik untuk tidak memalukan beliau begitu. Untuk tidak memalukan beliau. Iya. Yang paling nggak enak jadi anak seorang presiden tuh apa, Mas? Mungkin tidak lagi ada privacy. Artinya segala sesuatunya bisa dilihat dan diikuti oleh siapapun begitu. Kadang-kadang tentu jujur kita ingin punya sedikit privacy, ya. tetapi ya itu adalah konsekuensi yang akhirnya saya sikapi dengan menjadi pelecut bagi diri saya untuk dan memotivasi saya untuk berbuat yang bagus dalam karir saya maupun yang lain-lain. Oke, ini sebelum saya nyambung lagi nih ya ke Anisanya juga, saya pengen tahu begini, kalau selebriti atau artis ya, itu kan ada yang namanya haters. Jadi kalau Instagram tahu lah ya, pasti ada haters yang lu mau ngapain juga tetap aja itu orang nggak suka gitu, tetapnya dikata-katain gitu. Iya, lumayan. Apa? Kayaknya curhat katanya kan. Saya curhat, saya haters beli tau nggak? Haters mah beli mah followers mah jangan haters. Follower bukan haters ya. Nah, Agus sendiri ada nggak hatersnya? Misalnya ada nggak orang yang ngomong misalnya nih ngomong naik pangkat gara-gara anak presiden? Iya. Ada dong pasti. Ya, ada. Saya juga tahu mungkin, tapi tidak terlalu saya anggap sebagai sesuatu yang serius. Tapi berani nggak mereka ngomong gitu? Ya, ada tentu yang menyampaikan seperti itu. Tetapi sebetulnya tinggal kita jelaskan saja bahwa saya hari ini pangkatnya sama dengan yang lainnya, dengan teman-teman satu angkatan. Kalaupun ada promosi di sana-sini, itu adalah bagian dari organisasi. TNI juga memiliki jenjang kepangkatan dan karier, sehingga semua harus bisa mengikuti proses itu. Mengikuti proses itu. Betul, tapi secara begini, objektif. tapi begini Mas Agus, kalau saya lihat secara gamblang ya, kalau saya anak presiden gitu ya, ada nggak keuntungannya dalam jenjang karir ini sendiri? Kalau keuntungan secara fisik, saya rasa tidak ada. Artinya tentu keuntungannya dikenal lebih banyak orang. Artinya kalau kita berbuat baik, dikenal lebih banyak orang. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bagus, juga diketahui oleh banyak orang. Pilihannya kan antara dua itu. Iya, Tetapi betul, tidak ada keuntungan secara langsung yang mengatakan sekali lagi saya sekolah ataupun naik pangkatnya sama dengan teman-teman satu angkatan saya dengan yang lainnya gitu. Oke. Jadi ibaratnya paket, Ya. satu naik semua naik. Oh, satu naik semua. Ya. Karena masih pamen kan, Jadi dari kadang- pama ke pamen ya. Ya. Kalau nggak salah di sekolah di Nanyang. Ya, Prof. Nanyang di Harvard juga pernah. Oke, that's one of the best place to learn. Right? Ya, cukup menantang. Cukup menantang. Oke, ayo dong ngomong. Iya, Pak. Siap. Ya. Takut, Enggak. takut. Enggak takut. Jadi kemarin apa beberapa hari yang lalu baru merayakan anniversary yang ke-10 ya. Ya. Bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli itu sangat Mbak. Saya nanya dari tadi tajam loh. Anda kenapa malah nyelamatin anniversary ke-10? Kita selamatin dulu soalnya kan secara aku tuh followers Instagramnya Bapak dan Ibu. Jadi saya lihat Bapak ada dan Ibu. Nggak pernah lo bintang tamu dibilang sama Bapak dan Ibu baru kali ini beneran. jangan bikin malu, ini lagi jaga image, Pak. iya. Mas aku mau teriak-teriak. Iya, jangan. Ini udah teriak-teriak. Langsung sakit. Iya, langgeng gitu 10 tahun. Pasti waktu zaman-zamannya pacaran gitu main gombal-gombalan ya. Kamu iya, kamu TNI ya. Kau tahu karena kamu telah menembak-nembak hati aku gitu. Iya. Kamu beruntung ya punya dia, lucu tau. Kenapa? Kamu beruntung punya Saya dia. beruntung punya dia. Lucu ya? kan? Iya, beruntung tuh. 3 bulan pertama sih gitu. Selanjutnya juga ya. Iya. Selamat ya. Thank you. Traktir kali makan-makan. Boleh. Iya. Iya. Anda barusan mengiyakan traktir makan-makan. Boleh, kapan-kapan Ayo, datang sekarang. ke batalion saya juga bisa. Kita suruh datang ke batalion nih ya traktir makan-makan. Gak apa-apa. Kan foto buat di Instagram. Oh, Tapi iya, ada betul. Bapak SBY nggak? Pengen ketemu foto. Foto. Apa lagi? Jadi bareng-bareng makan dengan Pak SBY. Bareng-bareng. Undang tamu-tamu penting juga ya. Aku nyuruh. Astaga. Ceritain tuh bentar tuh. Nah gimana sih pacarannya pada saat itu? Iya kan, Digombal-gombalin kan nggak sih? artis nih ya, terus udah gitu dideketin sama anak presiden gitu waktu dulu. Belum jadi anak presiden dulu. Oh dulu waktu pas deket belum? Belum. Masih Mas Agus itu masih sekolah kecabangan ya.
kecabangan di Bandung. Saya waktu itu penyiar radio di Radio OS Bandung. Kemudian sahabat Mas Agus tuh sahabat saya juga di radio. Nah, itu mengenalkan kami gitu. Awalnya sih terus terang Mas Agus tuh teman pertama saya yang asal profesinya itu TNI. Jadi awam lah buat saya di dunia itu. Itu kan cepak-cepak gitu rambutnya, tegap-tegap. Nggak usah deh. bobo rambut juga. Iya Kak, jangan Kak. Ini puas banget loh. Saya mau anak presiden kayak mau isi anak presiden kayak saya malah marah aja. Oh, ini lagi marah ceritanya? Iyalah. Oh, lagi Rambut dibobo cepak-cepak. Ini cepak Pak, bukan botak. Dia mulai. Iya bener. Ya terus lanjut ya. Terus abis itu ya kita temenan ya Pak. Ya. Temenan dulu lama. Mas Agus pergi kok Aceh dulu operasi. Oh, Jadi iya. masih ada tugas operasi ke Aceh masih ada. Terus pulang baru jadi temenan, baru serius. Pacaran 1,5 tahun. Saya lulus kuliah, dilamar terus menikah. Terus tiba-tiba jadi mantu seorang presiden. Berarti begitu jadi Iya. presiden kaget dong harusnya dong. Iya kaget nggak ya? Karena proses ketika rencana untuk menjadi presiden kemudian kampanye saya sudah ada di situ. Oh udah jadi turut jalannya barengan. Iya. Sudah ada di Sudah ada di sana. situ. Tapi kenal awalnya belum. Belum. Gitu. Awalnya belum. Belum. Iya. Waktu itu bapak masih apa ya? Apa lupa deh. Menko, ya. Kenapa? Lupa. Lu udah lama soalnya ya ampun. 12 tahun yang lalu kali 12 kita kenal. tahun yang 13 tahun yang lalu. Pernah 14 tahun yang lalu kenal pertama ya. Oh iya. Ini mau tanya nih kan TNI, ya kan? Khawatir nggak sih kalau misalnya satu saat ada tugas perang? Iya, berharapnya sih tidak ada ya. Iya. Mudah-mudahan yang pemerintah yang sekarang bisa menjaga situasi politik negara aman gitu kan. Jadi tidak perlu ada perang-perang dan lain sebagainya gitu. Tapi tentu itu di luar kuasa kita. Kalau memang diharuskan suami saya berangkat untuk tugas operasi ya direlakan karena Benar. memang itu salah satu konsekuensinya. Mending Agus dikirim perang atau mending anak nggak naik kelas? Ini question of life kayak gitu Pak. Dia tadi begini. nanya question of life apa sih, nggak pernah nonton Kayak- TV kayak kan? begini sebenarnya. Terus, nah kayak gini contohnya. Jadi jawabnya gitu. gimana coba? Kenapa? Mending Agus dikirim perang Iya. atau mending anak nggak naik kelas? Tentu lebih baik Mas Agus pergi berperang karena itu salah satu Wow, konsekuensi luar dari biasa saya. jawabannya. Iya. Kan tugas utama dari seorang TNI adalah menjaga NKRI, Benar-benar. kedaulatan negara, Saya dan kalau itu yang harus. itu yang harus dijunjung tinggi. Dan betul. makanya luar biasa seluruh istri-istri dari profesi TNI itu adalah wanita-wanita yang luar biasa. dan kuat sekali. Kuat mental. Tapi ngomongnya sambil sedih loh Anissa. Sedih dong, Betul, ingat dulu pernah pergi ke Libanon kan? Ya, jadi saya sudah sampaikan sejak awal konsekuensi profesi militer itu tidak sederhana. Ya Iya. paling simpelnya adalah ditinggal tugas seperti waktu saya berangkat tugas juga selama kurang lebih 1 tahun. begitu. Tapi kan dari saat itu Anissa tahu maksudnya sorry ya the biggest risk is you gonna go home die. Ya, Of course. betul. Yeah, he told me before we get married. So, jadi semua yang yang akan aku hadapi nantinya ketika saya menjadi seorang istri TNI itu sudah Mas Agus kasih jelek-jeleknya dulu di awal gitu. Saya nggak tutup-tutupi. Bagaimanapun saya nggak boleh dijebak kan, dijebak enak hidupnya Dan gitu. gimana rasanya? Ini Anissa sedih banget tadi Sedih ngomong. banget ya, aku sedih banget ya. Nggak, saya kan cuma mikirin juga, nggak hanya saya, anggota juga kan banyak ya. Rasanya sih, ya setelah dijalanin ya biasa aja ya Pap ya. Dan Ya, siap harus- buat harus. itu. Maksudnya Semakin sedih, lama tentu semakin sedih, siap. tapi ya harus siap. Matang juga. Siap. 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 Assume ada perang, Agus pergi perang Siap, dengan harus. risiko tertinggi meninggal di medan perang. Tentu, tentu. Saya yakin semua istri TNI sudah siap untuk itu. Tentu. Kayak kita harus mengapresiasi TNI. Apa sih? Enggak, emang gue nangis Kak, itu berkaca-kaca. Pak Bisa Agus, dilap deh. jadi dibolehin Ditahan tuh. meninggal. Ya, gitu kesimpulannya. Iya. Silogismenya salah ya Pak ya? Oh, maksudnya siap kalau misalnya memang tugasnya. Iya, iya. Bagi kami TNI dan teman-teman yang hadir di sini semua ya, tugas itu adalah kehormatan kan, kebanggaan. Jadi itu amanah yang kita junjung tinggi. Begitu kita dapat perintah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apapun resikonya, Dan itu resiko Ya. harus ditanggung sama keluarga loh. Tapi sama Gus. keluarga. Kadang-kadang ada yang mengatakan egois juga keluarga terus ditinggalkan begitu saja. Tetapi ya itulah
profesi kita. Itulah profesinya. Setiap saat harus siap. Keren. Jadi pertama kali yang dijunjung tinggi adalah negara dulu ya, negara dulu. Apapun itu resikonya, pergi ke medan perang dan sebagainya, terjadi apapun, ya memang resiko sebagai seorang profesional, sebagai anggota TNI, ya kan. Apapun itu yang terjadi. Tapi saya juga gitu sih, kalau misalnya Cika harus pergi ke medan perang, saya rela. Jangan dong, masa cewek yang suruh perang? Apa dong? Kan ada gerakan wanita Indonesia. Dulu perang juga semuanya ikut Ya, perang. untuk mengecoh musuh, kita umpankan saja. Oh iya benar. Untuk mengecoh musuh. Pasti Jadi kalau mati ada dong, orang perang, aku gini-gini dulu. Tembak. Sedih nggak kalau aku Demi tinggal? bangsa Indonesia. Wah, Demi bangsa Indonesia. baiklah. Karena saya melihat para TNI di sini siap mati untuk negara, maka saya juga tidak siap. Untuk TNI. Kalau iya, saya siap, oke? Kanisa, paling lama ditinggalin pas suami kemana? Waktu tugas perdamaian, misi perdamaian ke Libanon. Itu berapa lama ditinggalin? Itu ditinggal 1 tahun. Hah? Satu 1 tahun gak ketemu suami? Iya. Rasanya apa? Kesepian gitu. Sepi, waktu itu belum ada Aira lagi. Aira belum lahir. Jadi waktu itu baru menikah 1 tahun ya, 2007 ya? 2 tahun, 2 tahun. 2006, berarti baru 1 tahun menikah. Beliau pergi, saya di batalion sendiri di rumah dinas asrama karena saya juga punya anggota yang harus diperhatikan gitu kan. Jadi menguatkan diri sendiri dan juga menguatkan anggota. Terus perasaannya selalu was-was gitu nggak? Awal memang iya, tapi lama-kelamaan juga biasa. Apalagi di sana waktu itu Libanon konfliknya juga masih naik turun kan, yang perang Libanon dan Israel itu ya. Untungnya kita sekarang sudah punya alat komunikasi yang cukup reliable. Iya. Artinya bisa saling memberikan kabar. Bayangkan zaman generasi pendahulu kita, Iya. betapa sulitnya berkomunikasi dengan seseorang yang sedang bertugas Iya, jauh di sana, dan kadang-kadang hanya berkirim surat tidak nyambung dan sulitlah begitu. Tapi Iya. sekarang sangat Bobo mudah. foto ya. Iya, zaman dulu betul, ya. betul. Tapi makanya sekarang kita bersyukur keluarga juga bisa terus terasa dekat begitu. Oke, luar biasa. Di pasangan yang luar biasa. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lagi di Hitam Putih. Masih bersama Agus dan Anissa Pohan. Iya, Kak. Aira lagi di mana? Nggak diajak? Lagi nonton ya. Oh, Aira lagi nonton. Umur berapa sih sekarang? 7 tahun, kelas 2 SD. 7 tahun kelas 2 SD. Pinter banget loh. Soalnya aku sering stalkingin Instagramnya. Oh, gitu? Iya, terus yang kirim lagu buat Pak SBY waktu itu kan nyanyi-nyanyi gitu. Dan sekarang dia bisa bahasa Cina. Ni hao? Dia bukan aku. Oh iya, ini ada foto-fotonya Aira tuh. Kalau Aira sendiri Kak suka takut nggak kalau misalkan papanya lagi di mana mah gitu? Selama ini Mas Agus belum pernah pergi yang sampai setahun gitu. Paling pergi 2 minggu paling lama. Tapi ya udah biasa sih Aira, nyari tapi dia ngerti. Iya ya. Ngerti. Cita-cita. Nggak tahu. Kenapa? Nggak jadi. Jangan dipanas-panasin. Iya, bener. Saya kan tadi bilang ya, kalau saya jadi anggota TNI, terus nikah sama dia, saya mah daftar. Oh, Nggak jangan. usah Indonesia lah yang perang, negara lain perang, saya ikut. Mah. Kenapa? Istri. Ih, Kak, aku jadi malu Kak. Asli, aduh malu. Pokoknya saya perang aja gitu, udah beneran. Mau perang nggak perang, saya alasannya perang. Terkekar. Keromantisan rumah tangga nih, ya kan, 10 tahun. Ributnya biasanya gara-gara apa ya? Agus dulu boleh. Ya pasti ada berbeda perspektif dalam melihat suatu isu, suatu hal begitu. Ya kan, karena kita punya karakter yang berbeda, kemudian juga latar belakang, kalau saya militer mungkin melihat sesuatunya lebih, pengennya lebih efektif gitu, praktikal. Mungkin sisi lain inginnya lebih detail ataupun lebih dipertimbangkan begitu dan lain sebagainya. Tapi biasanya sih sekitar itu aja,
berbeda pandangan terhadap masalah aja gitu. Kalau Anissa? Biasanya aku sih ya, kan bukan ini namanya bukan marah ini, tapi semangat gitu ya bicaranya. Memang cara ngomong Anissa begitu cara ya? ngomongnya semangat gitu. Nah, Mas Agus sekarangnya halus, jadi kadang-kadang dengan nada aja, tone aja bisa jadi ribut gitu kita. Gitu aja sama hal sederhana lah kayak. Iya sih, memang kalau rumah tangga semua orang iya, ya kan. memang sih. Jadi kalau dia ngomong keras itu. Ya kadang-kadang. Suaranya keras. Iya, iya. Lebih keras suaranya Suaranya keras. istrinya apa suara Suara tembakan? Dari Iya, suara iya, tembakan. iya. Kayaknya. Tapi yang pasti, saya sebagai istri dari seorang TNI itu nggak pernah nanya misalnya dia mau kemana, mau nggak pulang, mau apa. Itu saya nggak pernah komplain karena saya tahu tugasnya berat kan. Jadi Kalau dia bohong gimana? saya nggak saya pikirkan karena saya tahu namanya tugas TNI itu pasti di luar rumah lebih banyak. Jadi saya sebagai perempuan biasanya ya perempuan kan kamu tuh nggak pulang-pulang, kamu kok pergi mulu kok pulangnya malam. Saya nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah Cari yang hebat. kayak begini gimana caranya? Diketawain. Berarti kamu tanya terus itu ya? Iya, nggak pulang nggak ditanya. Enggak. Saya waktu zaman saya nikah tuh, saya nggak pulang, saya nggak ditanya, tapi dikunci. Syukurin. Tidur di sofa, tiap hari tidur di sofa. Agus pernah tidur di sofa ribut? Enggak lah. Nggak pernah? Enggak. Nggak pulang, nggak ngabarin, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena kan namanya tugas seorang tentara itu kadang tidak bisa diprediksi. Iya, kalau dia tugas tentara, kalau dia jalan-jalan nggak ngomong Saya, gimana? saya percaya dan saya nggak pikirin itu. Nggak pikirin itu? Tidak pikirin, yang penting beliau bertanggung jawab terhadap keluarganya. Maaf ya. Denger no cewek-cewek. Oh maksudnya kalau suami lagi kemana nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, yang penting bertanggung jawab tuh. Nyari suami baik mah ke laut. Suami bertanggung jawab, yang penting bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itu saya setuju loh dengan itu. Ada bukunya nggak itu? Nanti saya tulis deh. Iya, kalau bisa nanti tolong ditulis di Instagram biar pada tahu gitu. Tapi kan kalau jelas suaminya sedang bertugas, pasti sedang melakukan hal-hal yang untuk kepentingan Positif. negara. Orang gitu. Anissa tadi bilang apapun itu saya nggak peduli. Tuh, yang penting dia tanggung jawab terhadap keluarga. Istri saya tetap dicerai. Maaf ya, Anda tuh TNI, kenapa saya cerai Anda tepuk tangan? Nggak boleh lagi loh. Syukurin. Yang besar, Tapi ya. tetap menjadi Udah. Ntar gue salah lagi. ya jadi setelah menikah Kak Anissa tuh jadi lebih sibuk sekarang membuka usaha, terus ikut dalam organisasi dan juga membuka Foundation. foundation. Foundation apa sih? Yayasan. Yayasan apa? Tunggal dia fokusnya kepada persejahteraan anak. Spesifiknya Perempuan lebih dan ke anak. Itu contohnya. Contohnya kami punya satu fasilitas belajar gratis untuk anak-anak. Oke. Itu non formal, jadi untuk tambahan di luar waktu sekolah mereka. Akses seperti teknologi dan internet, kami sediakan komputer dan pembelajaran komputer. Gratis. Gratis. Buku-buku juga mahal ya kalau untuk anak beli, jadi mereka bisa. Kemudian ada salah satu dari anggota Tunggal Dewi Foundation, Sally itu certified dari Montessori. Jadi bisa mengajarkan anak-anak dengan metode Montessori. Karena itu kan mahal ya kalau untuk sekolah. Sedangkan tidak semua orang bisa mengakses itu. Jadi kami sediakan itu. Ada juga sentra bayi di mana kami juga menstimulasi bayi-bayi. Karena pendidikan usia dini itu penting. Kami kerjasama dengan Tumble Tots. Mereka siapkan equipment-nya lengkap gratis untuk kami dan kami juga memberikan pendidikan itu gratis kepada bayi-bayi mulai dari usia 6 bulan. Dari usia 6 bulan. Mereka juga susah untuk mengakses Tumble Tots yang ratusan ribu, Karena sedangkan mereka nggak punya mampu. kebutuhan hidup lain. Iya, betul. Tapi kalau nggak dikasih hal-hal Nggak punya kesempatan yang sama kan? iya, simulasi itu. Visual yang punya otak sebelah kiri tapi sebelah kanan sisi artnya angklung, menari, menyanyi, bergitar gitu. Dan nggak hanya anak-anak, ibunya pun kami latih karena Ibunya dilatih apa? kita kasih penyuluhan kesehatan, parenting seperti itu. Kemudian keterampilan, kita berikan keterampilan seperti menyulam dan lain sebagainya. Jadi
Karena anak itu lebih banyak bersama ibunya ya. Sebagian besar lah di Indonesia, saya tidak mengatakan semua gitu, tapi sebagian besar waktunya bersama ibunya. Ketika seorang ibu adalah bertugas mendidik anaknya, tapi ibunya tidak punya kualitas yang cukup, sedangkan kami sudah memiliki anaknya dengan berusaha maksimal, di rumah dia kembali tidak dididik dengan baik, sama aja bohong. Jadi dua-duanya kita didik dua arah, sehingga si anak ini bisa menjadi generasi penerus bangsa. Oh. Yang bagus, yang unggul. Tapi pertanyaannya adalah kalau harus kemana ini? Anak-anak ini kalau mau ikut harus kemana? Ada namanya rumah pintar. Kami punya 3 sekarang. Ada rumah pintar Cikeas, di daerah Cikeas. Yang satu lagi di daerah Dadap, rumah pintar Dadap. Yang satu lagi namanya Jendela Dunia di Rumah Susun Marunda. Oke. Jadi ini udah jalan selama? Tunggal Dewi itu dari tahun 2009-2010. 2009-2010. Anissa sendiri nggak pingin balik ke dunia entertain? Pengen, udah nggak laku. Masih kali Kak. Udah nggak laku, Dan. Cari kerjaan. Jadi sekali Kak. Tapi pengen nggak sebenarnya? Kenapa? Boleh nggak sama Agus? Boleh ya Pak. Boleh selama apa yang saya kerjakan itu ada nilai manfaatnya untuk orang lain. Nah ini yang saya mau tanya nih, Anissa dulu dari dunia entertain, terus tiba-tiba pacaran dan menikah dengan anggota TNI. Ya, itu kan banyak sekali perilaku sifat yang harus dirubah juga. Cara bicara, cara apa? Nggak juga ya Pak ya? Ya ada memang dalam situasi yang lebih formal, iya, maksud saya itu teratur begitu, dan itu proses. Dan saya juga melihat Anissa juga belajar untuk bisa menempat dengan sepenuhnya, tentu mengatur karena semua ada aturannya begitu, bagaimana berpenampilan sebagai istri seorang prajurit. Itu kan ada rules-nya kan sebenarnya kan. Dan itu diikuti dengan baik dan enjoy jadinya. Dan memang orang tua saya juga mendidik saya juga bukan berarti ketika menikah dengan TNI itu saya harus berubah 180 derajat, tapi ya memang orang tua saya mendidik saya juga sudah sesuai. Makanya mungkin juga suami saya tidak akan memilih saya kalau misalnya ini anak jauh banget dengan kriteria dari seorang TNI gitu kan. Jadi sebenarnya bukan berubah, tapi saya sih tidak merasa aja ya. Karakter saya berubah sih. Penyesuaian di sana sini saja, adjustment aja begitu, nggak terlalu. Tapi lebih dewasa untuk belajar untuk. Maksudnya ada hal-hal yang harus dipelajari? Itu dengan berjalannya waktu ya, dengan pengalaman, dengan permasalahan yang muncul dan lain sebagainya. Gampang? Kalau dibilang mudah, ya tentu tidak semudah itu. Gitu. Perlu effort juga. Perlu effort juga, oke. Saya mau nanya dengan Agusnya. Agus sendiri kan juga banyak yang di militer, tetapi saya tentu sangat melihat figur ayah dari beliau berpangkat begitu. Paling tidak saya sudah bisa membaca bagaimana karir sebagai perwira di jajaran Tentara Nasional Angkatan Darat begitu. Dan tentu sering sekali saya diajak bicara, berdiskusi, dimotivasi. Yang jelas tidak pernah ada paksaan dari beliau untuk saya juga join the army. Nah itu dia, saya mau tahu ini jadi TNI ini karena disuruh atau Tidak pernah ada paksaan. Yang jelas ditanya waktu itu, kamu mau jadi apa ke depan? Pilihan ada di tangan kamu. Orang tua hanya bisa menyiapkan, mensupport anaknya untuk mencapai cita-citanya. Dan ketika itu saya memilih sendiri, saya ingin meniti karier di TNI. Nah sejak itu dilatih oleh beliau, disiapkan betul ya secara fisik, akademis dan lain sebagainya, sehingga pada saatnya saya mengikuti seleksi dan ujian terkait dengan itu bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Oke, tapi tidak pernah dipaksa oleh orang tua? Tidak pernah sama sekali. Kalau nanti anak mau jadi anggota TNI? Ya kalau itu menjadi cita-citanya yang Kuat. yang sudah sangat kuat begitu ya. Yang jelas tidak diberitahu apa konsekuensinya. Oke. Ada opportunities yang bisa diraih dalam berkarir di militer, tapi juga ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Harus dijelaskan semuanya, fair. Tapi it's okay for you? Ya, harusnya oke. Oke. Ya. Menikah sama TNI aja nggak apa-apa. Kenapa? Aduh, anak saya perempuan ya. Kalau dia mau gimana? Ya silahkan. Kalau mau ya memang silahkan, tapi tidak
Ya, kita Kalau lihat harus nanti disiapkan ya. betul. Tapi namanya seorang ibu ngebayangin aja udah deg-degan. Pasti nggak ada seorang ibu yang siap anak perempuannya untuk jadi TNI. Tapi ya terserah dia sih. Menikah sama TNI aja lah. Nawar ya, yang penting masih bisa nawar ya. Oke, tapi anyway ya, Agus ini pernah menuangkan rasa bangga terhadap ayahnya pada saat Bapak SBY berulang tahun. Kalau nggak salah waktu itu bikin poems, puisi, Oh, kata-kata singkat ya. kata-kata Betul, singkat. betul. Saya mau tampilin Instagramnya, tapi saya minta Mas Agus yang baca bisa. Boleh. Oke, silakan. Ini adalah dari Instagramnya Mas Agus. Luar biasa ya. Belum Pak, belum ada Pak. Hah? Belum ada. Penonton nggak tahu. Oh, udah. Oh, udah, ini ada. Keluar kan. Ih, gimana bacanya dah sih? Nah, silakan Mas Agus. 9 September 2015. Dearest Pepo, you are my hero, my inspiration. You are the definition of a true father, a true leader. You show me how to be strong in sorrow and humble in happiness. I love you all the way, and today I wish you a wonderful 66th birthday. Oke. Panggil Pepo tuh maksudnya memang panggilannya Papa. Iya, saya dan adik saya atau keluarga kita memanggilnya Pepo dan Memo. Dari mana itu? Nggak tahu juga sebetulnya, tetapi mungkin supaya agak berbeda saja gitu. Dulunya sih Papa Mama awalnya, cuman along the way terus ada perubahan jadi Pepo Memo. Jadi Sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Jadi kalau di rumah manggilnya Iya, Pepo Memo. Begitu. Pepo Mereka Memo. ya mereka orang keluarga yang harmonis, keluarga yang hangat. Jadi ya itu manja-manjaannya mungkin awalnya dulu jadi Pepo Memo ya. Iya, mungkin juga. Tapi juga sekarang cucu-cucunya juga manggilnya Eyang Pepo, Eyang Memo. Yang Pepo ya. Oh, jadi akhirnya jadi nama tuh ya Pepo Memo ya. Iya, Pepo Memo. Eyang Pepo. Iya, nanti kalau kamu ketemu Pak SBY kamu panggil Pepo gitu ya. Eyang Pepo. Iya, Eyang Oh, Pepo. soalnya satu generasi sama Almira kayaknya. Iya, Kayaknya yang Pepo. aku temannya Amira. Ayang Pepo, follow back kali Twitternya. Gimana? Bintang SBY bintang ya Twitter aslinya. Iya. Ya kan? Betul. Tuh udah di follow, tinggal di follow back. Oh, tinggal ya, minta aja. Iya. Mumpung Eyang lagi- Pepo. Instagram Ibu Ani juga di follow sama aku. Oh, Ih, malu ih. Nggak apa-apa ya kan ya. Ya oke. Apa-apa, Oh iya, namanya terus usaha kapan ya. nih sekeluarga besar bisa datang ke Hitam Putih? Nah, itu. Iya nggak? Setuju nggak? Ini penonton ini setuju ya? Penontonnya di sana tuh. Ini Tanya. iya. Kak, kapan Kak ada waktu buat sekeluarga? Ini sekeluarga. Keluarga besar. Kasih yuk. Oh, kita Kita live syuting dari sana. langsung Oh, live kita dari sana. syuting live dari sana ya. Beneran Kak, ini nggak main-main beneran. Oh, ide serius Bener, yuk. loh, Bapak. Nanti sekalian dicatat nih. Bisa kita ke sana. Bener ya? Kalau kita ke sana, Nih, kita ke sana. Syuting di sana. Tolong bilangin sama Pepo. Deal, oke. Iya bener. Yes. Nih, tapi ngomong-ngomong emang sering kumpul bareng sekeluarga besar gitu nggak? Atau ada waktu tertentu aja? kita sih memang jarang punya waktu bisa kumpul bareng-bareng semua. Tetapi dari dulu memang prinsip dari orang tua kami bukan kuantitas tapi kualitas pertemuan. Jadi kalaupun cuma bisa ketemu makan malam, Iya. setelah sekian minggu tidak ketemu, ya yuk, itu udah disyukuri begitu. Tetapi tetap ada diskusi, ada konten, bagaimana misalnya tugas saya sehari-hari, kita menceritakan masing-masing. Iya, paling di grup gitu ya, di grup Terus Messenger. sekarang juga tentu dengan ibu tentu lebih sering menggunakan grup Pakai chatting. ya seperti itu. Itu saya potong, saya harus nge-break. Tapi sebelum saya nge-break, give me one questions ya. Ayah, Ya. itu orang yang seperti apa sih di rumah ya? Saya nggak bicara tentang sebagai presiden ya. Betul. Saya bicara Ya. ayah sebagai ayah. Orang seperti apa sih? Kasih tahu nggak ya? Nggak usah kasih tahu. Ya bagi saya pribadi tentu pasti subjektif, tetapi menurut saya pribadi sangat hangat, sangat humoris, Penyayang. dan betul-betul care dengan apa yang kita lakukan. Karena beliau begitu banyak pengalaman hidupnya, sehingga setiap kita cerita
juga selalu ditanggapi secara positif, Secara positif. dan di-share lessons learned yang pernah beliau Lessons learned. dapatkan. Kalau juga. marah? Marah juga kadang-kadang, tentu marahnya dalam arti mendidik, mengoreksi misalnya sikap ataupun ya mungkin ada hal-hal sebenarnya nggak marah sih, cuman lebih kepada Tapi kalau memberikan marah feedback. gimana? Marah mungkin lebih Teguran ya, tegur, kayak setelah itu dipanggil, diajak diam, ngobrol. tapi ya setelah itu ngobrol lagi gitu. Tapi aku nggak pernah dimarahin sih sama Pepo, seumur Nggak umur pernah? nggak pernah. Ya. Oke, kalau mama? Kalau ibu lebih open, lebih mungkin ya lebih keibuan lah, sering berceritanya juga lebih banyak gitu ya. Hal serba-serbi juga Oke. banyak begitu. Sehingga ya mungkin agak sedikit berbeda, tetapi begitu bergabung ya klop semuanya, saling Tapi Mas Agus meramaikan. ini memang anak baik. Dari kecil memang dia yang apa ya, dari seluruh sepupu-sepupunya dia yang paling aman lah permainannya gitu. Oh, paling baik. paling baik. Yang paling Jadi baik jarang dia. pernah marah. Sampai sekarang juga Nah, selama saya kita mau nikah tanya, nggak pernah. this is my last question before I break ya. Sure. You love both of them. Yeah. Tapi kalau you have to tell a Ini secret, question. Oh, secret. who you tell? Your dad or your mom? Oh, Mungkin ibu ya. Tetap ibu? Iya. Kenapa? Ya, secara alami mungkin anak laki-laki lebih dekat ke ibu begitu ya. Dan juga kan dari kecil memang ibu yang lebih sering bersama anak-anaknya begitu, sehingga mungkin untuk menyampaikan sesuatu itu lebih loose begitu. Sedangkan apalagi terutama ketika saya menjalani karir yang sama di militer, Oh, iya, iya, itu jadi kayaknya jangan-jangan saya cerita gini cengeng di Ganggupe Iya, gitu. iya. Ataupun wah cemen banget baru segitu aja gitu kan. Jadi biasanya lebih ke ibu lah, Lebih ke bicara ibu. gitu. Ya, kita tetap pengen kelihatan tegar, Oh, sama-sama tentara ya. Gwen. Setelah ini kita akan mengundang Angkatan Laut dan Udara TNI yang akan menceritakan juga berbagai pengalamannya hanya di Hitam Putih. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.